Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Supardi beserta yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bisa terus mengajar putra-putri bangsa. Amin. Jadi sebelum memulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Dewi Lestari. Saya termasuk salah satu CGP Angkatan 7 yang akan terus melanjutkan pendidikan insya Allah sampai bulan Juli ini. Mohon doanya semoga terus bisa konsisten mengerjakan semua tugas-tugasnya. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Namun sebelumnya saya punya pantun buat Bapak Ibu. Ya, nanti kalau saya bilang itu cakep gitu ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli double tip. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, berdirinya saya di sini bukan orang yang paling pintar di ruangan ini. Tetapi saya berdiri di sini mungkin saya adalah orang yang sudah membaca materi budaya positif ini, dan insya Allah saya ingin sekali melakukan diseminasi bersama Bapak Ibu, karena materi ini menurut saya luar biasa, di mana ketika ingin membangun visi misi sekolah maka diperlukan budaya positif. Kita ketahui bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar berangkat ke sekolah lalu selesai dengan mendapatkan ijazah, tetapi dalam prosesnya ada pengembangan kompetensi siswa yang perlu dikembangkan seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kebaikan yang memang harus kita tumbuhkan agar siswa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini ada pertanyaan pematik. Bapak Ibu bisa memilih setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lihat Bapak Ibu, siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya seperti apa? Setuju. Setuju, Bapak. Pilihannya setuju atau tidak setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Oke, baik. Yang tidak, berarti sisanya tidak setuju ya? Setuju. Oke. 2. Pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu seperti tempat untuk bercocok tanam. Itu perlunya guru untuk menciptakan kondisi atau lingkungan sekolah yang positif, di mana ada rasa aman, nyaman ketika anak melakukan pertumbuhan. Bahkan kita sebagai guru harus melindungi anak-anak itu dari hal-hal yang memang tidak bermanfaat, dan juga kita juga membatasi atau melindungi mereka dari hal-hal yang mengganggu potensi perkembangan mereka. Nah, agar lingkungannya itu dapat positif, kita perlu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada peserta didik sehingga tumbuh karakter-karakter yang akhirnya menciptakan budaya positif. Ini jawaban ini nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Berikut ini materi pada budaya positif, ada disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kalau kita ice breaking dulu. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya selamat pagi 4 kali. Oke, kalau saya mengatakan selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya mengatakan selamat malam, berarti tepuknya 1 kali. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke ya, selamat pagi. Ya, betul. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat buat semuanya. Ya. Artinya Bapak Ibu sudah berada di sini dan bersiap bersama saya, membersamai saya di pagi hari ini. Boleh sambil dimakan dan diminum. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah cobalah buka.
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu ada orang B atau rekan kita meminta mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan ini. Dengan cara merayu boleh, mengkelitik tangan kita boleh, ataupun dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda juga boleh, atau bahkan menawari sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang ada di kepala tangan kita. Nah, pilihannya adalah apakah kita akan membuka kepala tangan kita apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Di antara Bapak Ibu, apakah akan membuka kepala tangannya? Tidak. Tidak. Bu Rina tidak. Bu Sri tidak. Pak Juana? Tidak. Pak Ateng? Saya buka. Pak Ateng buka. Kenapa Ya. Pak Ateng? Karena melihat sisi keuntungan yang kita pegang. Oke. Kalau yang kita pegang ternyata lebih merugikan kita, apa salahnya kita? Menurut Pak Ateng akan buka. Nah, Pak Pardi, buka atau tidak? Bukan jika alasannya sesuai dengan pikiran kita. Bu Heni, buka atau tidak? Tutup? Tutup, Miss? Tutup. Ibu, tutup. Oke, ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya benar kata Pak Pardi dengan Pak Ateng, siapa yang bisa mengendalikan diri kita? Ya diri kita sendiri. Kita mau buka apa tidak, itu hanya kita sendiri. Kalaupun kita ingin membuka, ya karena kita mengizinkan aja, punya alasan seperti Pak Ateng sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ya. Jadi menurut lihat ini ada tokoh disiplin positif. Menurut William Glasser dalam teori kontrol, ya, dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Berikut ini, jadi dia berusaha meluruskan tentang teori dengan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan perilaku atau sesuatu yang keinginan berdasarkan kita. Kita anak mau segini-gini, sebetulnya itu tidak bisa. Itu hanya sebuah ilusi, khayalan. Jikapun tampaknya anak mau mengikuti perilaku yang kita inginkan, itu karena anak mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, sebetulnya itu tidak bisa. Lalu ilusi selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terkadang kita sering membuat penguatan positif kepada anak ya, tujuannya agar anak terus melakukannya berulang kali karena memang bagus gitu. Namun perlu kita sadari itu tidak efektif. Biasanya anak melakukan hal itu hanya dalam jangka pendek saja, hanya saat dengan ibu itu saja, hanya dengan Ibu Asri saja. Ketika Ibu Asri tidak masuk, misalnya Bu Rina yang masuk, apakah anak akan sama perilakunya? Pastinya karena bukan guru aku, nah jadi kemungkinan pasti akan berbeda. Itu teori kontrol bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita mengkritik dengan memberikan nada atau suara yang halus. Nah, mengapa begini? Nah, terkadang kita menyampaikannya dengan pesan yang negatif. Akhirnya anak akan merasa bersalah. Nah, ini akan menyebabkan kegagalan identitas pada diri mereka. Mereka akan cenderung lebih rendah, merasa minder atau merasa bersalah. Oh gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini banyak orang dewasa berasumsi bahwa kita sebagai orang dewasa itu dapat mengatur anak. Padahal tidak seperti itu. Kita bisa mengatur mereka karena mereka mengizinkan kita mengatur mereka. Nah, itu tadi ya. Karena di sini dikatakan memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi hanya untuk beberapa waktu saja. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Karena mungkin saya pribadi ya, Ibu, Bapak, sebelum membaca materi ini, saya lebih sering menggunakan stimulus respon, di mana saya akan memancing anak untuk melakukan perilaku yang saya inginkan dengan memberikan
stimulus berupa penghargaan, berupa ya bintang di kelas atau apa, itu saya sering lakukan. Tetapi setelah membaca teori ini, perlunya saya merubah persepsi saya bahwa ternyata jika saya melakukan terus dengan menggunakan stimulus respon itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Kita akan merubahnya. Jika menurut Stephen, bila kita ingin mengubah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, cukup ubahlah sikap. Namun bila kita ingin mengubah atau memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah dari mindset kita, pemikiran kita. Nah, di sini perlu perubahan, yakni stimulus respon kita akan rubah menjadi teori kontrol. Mungkin waktu kita kuliah sering banget ya ini mendengar teori ini. Ya, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Lalu kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha untuk memahaminya, bukan memaksakan dia ikut pemahaman kita. Lalu stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Makanya di teori stimulus respon, jika anak berbuat salah boleh diberikan hukuman. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan ada kata-kata yang menurut saya bagus di dalam materi ini, seperti setiap perilaku seseorang mempunyai tujuan dan pastinya itu adalah perilaku yang terbaik saat itu menurut orang itu. Nah, jadi kalau ingin tahu bisa aja sih kita tanya alasannya mengapa melakukan hal itu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini persepsinya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain tanpa ada keinginan dari orang tersebut mau dikontrol. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini dipaksa, yang di sana teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini model berpikir menang kalah. Misalnya, ketika anak menuruti kemauan guru, berarti guru menang, anak murid kalah. Tetapi kalau teori kontrol, nanti kita akan pelajari model berpikir menang-menang. Jadi antara guru dengan murid tidak ada yang kalah, tetapi sama-sama menang-menang. Sama-sama mau didengar, sama-sama saling memahami. Nah, ini kita sudah mulai berubah teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu adanya disiplin. Nah, namun kita boleh saja mengevaluasi diri kita, apakah kelas kita, anak-anak kita sudah disiplin? Nah, seberapa efektifkah disiplin itu dilaksanakan oleh anak-anak? Nah, di sini pengertian disiplin adalah dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ya, tapi terkadang disiplin ini dikaitkan dengan hukuman, padahal arti dari disiplin dengan hukuman itu berbeda. Kalaupun kalaupun itu terjadi, hukuman adalah alternatif terakhir. Tapi jika bisa, lebih baik tidak usah diadakan hukuman. Nah, budaya kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya agar dia itu patuh. Kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, berikut ini adalah tujuan dari disiplin positif, yakni menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan, dan menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari modul ini diharapkan murid-murid itu melakukan tindakan-tindakan tanpa terpengaruh adanya hukuman dan paksaan ataupun penghargaan yang biasa sering kita kasih. Besar harapan kita adalah anak itu melakukan tindakan tersebut dari hatinya, ya, karena dia meyakini nilai-nilai tersebut. Nah, ini disiplin positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka memang diperlukan disiplin. Tetapi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, disiplin yang berasal dari dalam diri. Berarti disiplin itu ada karena motivasi dalam diri sendiri. Ya, motivasi dalam diri sendiri akan membuat perilaku anak itu berlangsung dalam jangka panjang dibandingkan motivasi eksternal, pengaruh dari orang lain. Nah, ini disiplin positif menurut Diana Goset. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah tujuan dari penerapan disiplin agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi disiplin ini akan berlangsung apabila kita telah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekolah kita sudah menerapkan ya Ibu Bapak nilai-nilai positif, yaitu profil pelajar Pancasila. Biasa Bu Yeni yang menyanyikan lagunya. Ya, mungkin kita bisa nyanyi dulu ya Bu Yeni ya. Ya, bisa kan ya? Bisa, oke ya. Bu Yeni mau diri? Atau kita langsung aja Bu Yeni? Langsung aja, oke. Yuk, bisa ya Bapak Ibu? Pelajar profil, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernama kritis. Oke, sekali lagi ya. Ini tadi kita masih malu-malu. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Terima kasih. Itulah nilai-nilai. Ya, itulah nilai-nilai yang kita yakini di sekolah kita. Semoga kedepannya anak-anak kita bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah beberapa gambar terlaksananya budaya positif yang sudah berlangsung di sekolah kita, seperti budaya 5S, sapa, salam, senyum, sopan santun, lalu kegiatan pramuka, kegiatan literasi, kegiatan tadarus, sholat zuhur berjamaah, serta sholat duha. Ada kegiatan Jumat Sehat, biasa kita lakukan dengan senang. Terus ada kegiatan makan bersama, di mana anak-anak tidak boleh membawa styrofoam saat makan atau jajan di kantin. Nah, itu adalah mengenai disiplin positif. Kita lanjutkan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita akan memahami kenapa sih anak-anak itu bisa melakukan itu, apa penyebabnya atau faktornya. Ada 3 menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya Bapak Ibu guru misalnya datang ke sekolah tepat waktu karena tidak mau dihukum. Nah, berarti motivasinya adalah ini. Lalu ini motivasinya berarti yang mendorong adalah eksternal, karena ada dorongan dari luar, karena takut dihukum, malu misalnya ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan ini bisa berupa penghargaan, hadiah, barang. Nah, dengan harapan adanya penghargaan, maka Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat. Itu anak kita. Wah, hari ini aku datang tidak terlambat, aku nomor 1 dapat bintang. Nah, itu berarti masih faktor eksternal, karena dia berharap mendapatkan sesuatu. Kalau yang ini, yang 3, untuk menghargai diri sendiri
saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan itu. Nah, jadi anak sudah datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut dihukum, bukan karena berharap mendapat imbalan. Inilah tujuan akhir dari modul ini, yaitu agar anak melakukan motivasi intrinsik, yaitu tujuan disiplin positif. Kira-kira anak yang belajar. Ya. Oke. Dilanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi mungkin di antara kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak. Nah, menurut Alef Kohn, beliau sudah melakukan beberapa penelitian mengenai penghargaan ternyata adalah hukuman. Nah, yang pertama, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata dengan pemberian penghargaan ini hanya berlaku jangka pendek saja, tidak berlaku jangka panjang. Seperti tadi contohnya, ketika yang mengajar sudah yang berbeda, maka bisa saja perilakunya berbeda. Lalu penghargaan ternyata menghukum. Misalnya Bu Rina dengan Bu Heni sama-sama siswa berprestasi di kelasnya. Ketika Bu Heni peringkat 1, gurunya menyampaikan, ya tepuk tangan buat Heni peringkat 1. Lalu Rina yang sudah berupaya dengan kerja keras belajar juga merasa terhukum. Kok ternyata saya nggak ranking 1 ya? Nah, akibatnya Rina akan merasa menurunnya kualitas, lalu mematikan kreativitas karena jadinya rendah diri, jadi ngerasa down. Karena tadi, ternyata saya tidak bisa mendapatkan penghargaan padahal saya juga sudah berupaya dengan sekuat tenaga saya. Nah, lalu penghargaan mengurangi ketepatan yang tadi juga sama, hanya diberikan kepada orang-orang itu saja. Padahal anak kita bisa mendapatkan penghargaan selain di bidang kognitif, di bidang yang lain pun kita bisa memberikan penghargaan. Ini penghargaan dengan tidak efektif sama. Lalu penghargaan ternyata merusak hubungan. Terjadi persaingan di kelas antara Rina dengan Heni. Ketika Heni terus dipuji tiap hari dari Senin sampai Jumat, Rina tidak dipuji padahal nilainya tidak jauh berbeda. Ada rasa sakit hati, iri yang akhirnya rasa tidak suka antara Rina dengan Heni. Contoh ya Bapak Ibu ya. Iya. Siap. Oke. Kita tepuk semangat dulu kali ya? Ya, biar tidak ngantuk ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat di pagi hari ini. Semangat. Masih semangat ya mendengarkan saya? Masih dong. Semoga materinya menarik dan dapat direalisasikan di kelas. Bermanfaat sekali. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata memang benar, mungkin kita beranggapan sampai saat ini dengan kita memberikan penghargaan kita akan termotivasi. Tapi setelah baca modul ini, ternyata penghargaan itu termasuk hukuman juga ya. Nah, contohnya seperti ini, Umama dapat membaca dari beberapa bulan sulit membaca, akhirnya dia bisa membaca. Ada muncul rasa senang dari Umama. Lalu dia sudah senang nih, artinya dia sudah muncul dari motivasi intrinsik yang sudah dari dalam, ada usaha. Lalu gurunya ngasih penghargaan berupa uang 20.000. Akhirnya uang ini jadi motivasi eksternal, tidak lagi terjadi motivasi intrinsik, jadi mengurangi motivasi intrinsik. Kalau jadi bahan ketergantungan. Nah, untuk itu kita tidak boleh memberikan penghargaan karena betul Bapak akan menyebabkan ketergantungan. Ya, motivasinya beda. Itu yang harus kita hindari. Jadi makanya saya sampaikan, saya mungkin adalah salah satu yang sering melaksanakan stimulus respon dengan memberikan penghargaan. Biasa saya memberikan penghargaan di setiap bulan gitu ya. Setelah membaca ini, oh ternyata memang harus dikurangi gitu karena takut ketergantungan. Nah, ini ada bentuk program, kita bisa memberikan apresiasi dengan pengakuan, tapi kita perlu mengingat hal-hal berikut. Beri dukungan secara khusus atau pengakuan secara individu kepada anak tersebut. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian.
Walaupun misalnya anak tersebut tidak pandai di bidang kognitif, tapi kita bisa memberi penguatan dengan sikapnya. Nanti ada contohnya. Terus beri pengakuan secara konsisten, tidak hanya satu kali saja, tetapi misalnya Melina hari ini melakukan kebaikan, kita beri pengakuan dua hari atau 3 hari. Pokoknya kita sering, tetapi tidak hanya pada 1 atau 2 murid saja. Lalu fokus pada proses, jangan pada hasil. Nah, ini contoh pengakuannya, misalnya seperti ini. Nah, kemarin Ibu perhatikan, rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau bisa, Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, pemberian penguatan ini kan artinya bukan tertuju pada satu anak saja ya, tapi bisa saja kepada anak-anak yang lain. Dan bukan hanya pada segi kognitif aja, dari sikapnya juga bisa. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam modul ini, disiplin positif itu hanya berlangsung pada 2 ini, konsekuensi dan restitusi. Sedangkan yang hukuman ini tidak positif, dia cenderung negatif. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, korban mendapatkan keadilan, korbannya bukan pelakunya, lalu murid akan merasa tersakiti dengan adanya hukuman. Lalu jika konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi karena kita sudah ada konsekuensi. Lalu tidak nyaman untuk murid, tetapi dalam jangka waktu pendek saja. Lalu korban bisa diabaikan, dalam arti nanti akan terjadi diskusi, ya, berusaha memahami keduanya. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman sama. Jika restitusi merupakan pilihan, lalu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, lalu korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, baik sebagai si korban maupun si pelaku. Nanti kita akan melakukan 3 tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini perbedaan selanjutnya. Jika hukuman perilakunya pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Karena dalam kehidupan nyata, hukuman-hukuman paling ada norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu peraturannya adalah kamu harus jadi tegas. Terus murid, anak membenci peraturan pada akhirnya karena tadi pemberian hukuman dan itu. Lalu konsekuensi, perbedaannya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat yang dapat diucapkan. Lalu murid atau anak menghormati peraturan. Di sini ketika konsekuensi dilakukan berarti murid sudah menghormati adanya peraturan karena dia saat menyadari. Lalu restitusi, masalahnya terpecahkan. Kalau yang di sini belum terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kata-katanya bisa kita gunakan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, lalu murid atau anak akan menghormati dirinya. Itu adalah 3 perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari ketiga hal tersebut dapat saya simpulkan, jika hukuman itu pemberiannya satu arah saja, atas kehendak guru, murid tidak tahu akan dihukum apa ketika melakukan kesalahan. Jadi murid tidak dilibatkan untuk pemberian sanksi-sanksi yang akan diterima oleh murid. Tetapi jika konsekuensi, murid dan guru sama-sama berdiskusi untuk menentukan konsekuensi apa sih yang harus dilakukan apabila kamu melanggar peraturan. Jadi di sini adanya diskusi, kalau hukuman itu tidak ada diskusi. Selain itu perbedaannya, jika hukuman itu lebih cenderung ke fisik, memang terkadang ada juga psikis. Nah, di sini ada beberapa contoh, kita coba menentukan
mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Dimana kalau konsekuensi anak sudah sadar betul ya, oh berarti aku salah, aku harus seperti ini. Dari yang pertama, salah tidak apa-apa ya Bapak Ibu? Iya. Satu, tidak dihukum. Tidak, saya tidak memberikan hukuman. Nomor satu ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat hukuman. Salah dari. Ya, tidak apa-apa. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ayo. Oke, betul. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi salah satu ciri hukuman adalah hukumannya pemberiannya secara fisik. Nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, kita berbeda ya. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau? Oke, kita lihat konsekuensi ya. Jadi karena tergantung di sini ada secara khususnya untuk mata pelajaran PJOK. Jadi itu beberapa pelajaran matematika itu hukuman gitu. Iya, ya. Tadi perbedaannya ya. Jika konsekuensi itu harus ada diskusi tukar pikiran antara murid dengan guru. Kalau hukuman langsung, Mama lari, kamu terlambat 100 kali. Langsung. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan bila dalam sebuah acara pesta di rumah Bapak Ibu ada teman Bapak Ibu yang memecahkan gelas? Apakah Bapak Ibu akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan yang kemungkinan harganya ya 20 atau 30 ribu? Bagaimana? Tidak. Bagaimana Bu Asri? Tidak. Jadi memaafkan. Memaafkan karena cuma gelas. Tapi diminta untuk Nah, bila kita memaafkan saja, maka sebetulnya kita tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dia. Padahal dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, tapi kita tidak memberikan kesempatan itu. Akhirnya, secara tidak langsung kita membuat dia merasa jadi tidak nyaman. Oh, nggak usah, akhirnya dia tidak nyaman. Padahal saya sudah memecahkan gelas. Jadi akhirnya kita membuat orang itu tidak merasa nyaman. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar kesalahan daripada mengembalikan harga diri. Nah, jadi besok kalau saya memecahkan gelas boleh dibayar ya. Khusus lebih kan. Ya. Selanjutnya pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Apakah kita sama seperti tadi langsung memaafkannya saja? Tidak, ya kita tidak memaafkannya. Nah, kita akan mengenal yang namanya restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, sehingga mereka mempunyai karakter yang lebih kuat, bisa lebih bertanggung jawab, dan mereka jadi solutif, bisa memberikan solusi-solusi akan permasalahan mereka. Nah, prosesnya dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang atau seperti apa yang mereka inginkan. Nah, berikut ini ada ciri-ciri restitusi yang dapat kita lakukan. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman ataupun ingin memberikan konsekuensi boleh, tapi yang lebih bagus sih restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak akan diminta belajar dari kesalahan.
Lalu restitusi memperbaiki hubungan antara pelaku korban. Restitusi adalah tawaran. Jadi ini kan menawarkan bagaimana menurut kamu, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa apa yang mereka yakini. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita akan menanyakan kepada murid, apa sih yang menjadi dasar kamu melakukan ini itu apa? Nah, jadi ketika kita mengatakan itu, anak akan murid merasa lebih dipahami. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter anak bukan tindakan anak. Lalu restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita berusaha memperbaiki kesalahan murid. Di sini untuk menciptakan budaya positif, kita memerlukan lingkungan positif, lalu perlunya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nanti bisa kita mencoba. Oh, peraturan sudah. Kesepakatan kelas. Dan di sini ada kesepakatan dan keyakinan di antara A dan B, manakah yang termasuk kesepakatan kelas? Inilah kesepakatan niat dan keputusan sekolah. Kesepakatan B ya? dong. Yang A atau yang B yang kesepakatan? B. Bagaimana? Yang B atau yang A kesepakatan? Oh. Yang A. Yang A kesepakatan, lalu yang B keyakinan. Iya. Ya, keyakinan. Betul sekali. Di sini ada keyakinan kelas, misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya itu keyakinan. Berarti kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh ngata-ngatain teman dengan nama ayahnya, tidak boleh memukul. Karena kita sudah ada keyakinan, tidak boleh. Keyakinannya adalah kita saling menyayangi. Atau keyakinan yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Berarti tidak boleh malas-malasan, tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Nah, terus keyakinan selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman. Berarti saling tolong-menolong, bekerja sama dalam kelompok. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, kita coba untuk yang selanjutnya. Apakah ini keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas seperti apa? Bukan. Itu kesepakatan. Ini keyakinan kelas misalnya adalah tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Seperti dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Disiplin, kewajiban, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Bertanggung jawab. Ada lagi? Toleransi. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ada kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain bersaudara, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau keselamatan atau keamanan. Dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu bukan berarti jawaban Bapak Ibu salah. Ini hanya jawaban saya. Nanti bisa saja saya tambahkan seperti jawaban Pak Kardi atau Miss Umama tadi. Nah, ini jika ingin membentuk keyakinan kelas. Nah, prosedurnya ketika ingin membuat keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya di kelas, gagasan-gagasan keyakinan kelasnya, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat gagasan-gagasan keyakinan kelas seperti tadi, tidak menyakiti teman atau saling menyayangi, saling menghormati, atau contohnya ketika salah harus meminta maaf, atau ketika mendapatkan sesuatu harus mengucapkan terima kasih. Ya, menggunakan kata-kata yang positif. Ini tepat sekali di nomor 3. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kita 4. Tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan sekelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua murid. Jadi ketika sudah ada keyakinan kelas,
mudah-mudahan anak-anak kita dalam bersikap itu punya keyakinan dalam diri, bukan karena faktor eksternal tetapi faktor internal dalam diri mereka masing-masing. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Datang sekolah tepat waktu, dan selanjutnya dan yang satunya adalah keyakinan kelas, jaga kebersihan ruang kelas kita, mari membantu kapanpun kita bisa, berkomitmen dalam tugas, mari lakukan yang terbaik, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, pada dasarnya setiap manusia melakukan sesuatu itu karena mempunyai kebutuhan. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Lalu yang pertama kebutuhan bertahan hidup biasa, makan, pakaian, rumah. Lalu kebutuhan kasih sayang, di mana kita ingin disayang baik itu oleh keluarga. Terus ada penguasaan, ingin diberikan penguatan atas kompetensi yang Bapak Ibu miliki atau anak-anak miliki. Lalu kesenangan, kebutuhan ingin merasa bahagia dan kebebasan, diberikan pilihan-pilihan untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Materi selanjutnya yang tidak kalah penting. Di sini kita sebagai guru mungkin pernah melakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebelum saya membaca modul ini, saya mungkin salah satu yang pernah membuat merasa bersalah atau teman ataupun pemantau. Kita akan lihat video sebentar. Ini adalah posisi pemukul. Kedengaran tidak Bapak Ibu? Kedengaran ya? Apa coba dia sampaikan ibu gurunya, alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Dengan ekspresi marah, malas sekali kamu ya. Anaknya sudah merasa takut. Nah, gurunya sudah marah. Sudah berapa kali kamu terlambat? Langsung mendapatkan hukuman ya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pernahkah kita merasa menjadi posisi kontrol seperti ini Bapak Ibu? Ada yang pernah? Hampir ya. Nah, posisi ini terkadang membuat anak menjadi tidak suka dengan peraturan, tidak suka dengan gurunya karena tadi kamu berani melawan ibu, tidak boleh membantah ucapannya. Nah, sekarang selanjutnya untuk posisi selanjutnya kelihatan tidak ibu tulisannya di teksnya? Ini ya? Kemarin. Nah, lihat ekspresi wajah ibu gurunya sudah berbeda. Yang tadi tegas, galak ya. Nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu. Gimana ini? Akhirnya anak akan merasa bersalah dan tidak nyaman. Merasa gurunya akan mendapatkan hukuman karena dia melakukan kesalahan. Terus ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering loh tenang. Ibu harus apa coba? Maaf ibu, maaf sekali. Ya sudah. Ada? Ada jadi
di antara Bapak Ibu yang sebagai pemberi rasa bersalah? Ada. Nggak ada. Mungkin saya pribadi saya juga pernah melakukan itu. Iya, Mary itu. Anak jadi maaf ya Bu, maaf sekali. Iya. Jadi adanya kegagalan identitas pada diri siswa ketika kita melakukan itu. Mary itu paling paham saya Nah, dia dikatakan suara cenderung lembut, tenang, padahal sebetulnya itu menusuk ya, betul. Itu bahaya itu. Oke. Selanjutnya posisi sebagai teman. Ya, posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Ekspresi wajah Ibu Guru sudah berubah lagi. Selamat pagi ya saya. Iya Ibu, habis ini saya terlambat membangunkan saya Bu. Anaknya merasa lebih nyaman ya. Banyak anak yang larinya paling kencang. Iya, dasarnya. Anaknya bukannya berubah jadi baik. Nah, ya sudah sana. Biar nggak terlambat lagi. Bikin juga sulit. Bikin senang Ibu, demi Ibu. Ayo dong. Nah, ya sudah, sana masuk ke kelas. Ibu beresin urusan absen. Ini posisi kontrol Ibu. Ini sebagai teman. Ada kan Bapak Ibu yang sebagai teman? Ada. Nah, pernah juga ya. Kita sama-sama itu ya merefleksi diri sendiri. Saya pun pernah. Jadi terkadang betul kata Bu Dwi, bisa jadi anak tidak berubah karena ya ini tadi terlalu lembut ya, karena menganggap kita itu teman loh. Jadi kalau anaknya ngasih coklat, Kalau saya kopi ya Miss. Selanjutnya ini manajer. Posisi selanjutnya adalah sebagai dia pengontrol ya, dia keren ya. Selamat pagi Bu. Kalian apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus masuk sekolah jam 7. Gurunya hanya memantau. Jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Ini masih yang tadi ya, baru kita ke posisi ini mengontrol, memantau. Ya, jadi kita hanya memantau. Nah ini nah, suaranya datar, tidak emosional ya tadi ibu gurunya ya. juga berpengalaman. Iya. Terakhir mungkin yang perlu kita terangkan. Kita harus sendiri. Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, aduh, kata Naren. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuk ke jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang, bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa. Tanya, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu perbaiki? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Di sini guru berusaha menyampaikan solusi apa yang kamu berikan untuk masalah kamu. Dulu kakak saya, Kak Emma. Jadi Naren akan setel alarm. Kenapa nggak mengilustrasikan siswa SD?
Karena mereka kan bisa berdiskusi. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi lebih enak yang mana yang dilihat? Posisi yang mana? Pemantau, manajer, atau pemantau? Tapi kalau muridnya kayak di HP gimana? Itu nggak boleh terlambat dan Jadi di antara 5 posisi kontrol, diharapkan kita sebagai seorang guru kita mempunyai posisi sebagai manajer. Ya. Respon yang menunjukkan bersama dengan respon ini kita berusaha memahami anak, lalu anak akan memberikan solusi atas keyakinan yang mereka miliki. Karena mereka yakin mereka akan memberikan solusi dengan harapan solusi yang mereka berikan harus mereka laksanakan di kemudian hari agar tidak melakukan kesalahan. Lalu boleh tidak sih kalau misalnya kita sebagai pembuat rasa bersalah? Boleh. Jadi misalnya kita sudah jadi manajer, boleh sesekali balik ke atas, tapi jangan lupa sampai ke manajer. Boleh sesekali menjadi teman ataupun sebagai pemantau. Tapi tidak selalu melulu menjadi seorang penghukum atau pemantau saja atau pembuat orang merasa bersalah saja. Jadi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, materi terakhirnya adalah kita akan menentukan dari pernyataan-pernyataan ini manakah yang termasuk sebagai pengontrol, terus sebagai teman. Oke, yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu. tadi yang Apa? yang Oke, kita lihat lagi. Ada 5 ya, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. membuat orang merasa bersama. Oke, kita coba ya. Oke, betul ya Bu Rina. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya? Hukum ya. Kita lihat, iya betul. 3 ya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Oke. Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman ya. Pemantau. Pemantau, kita lihat. Iya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mantau. Manajer. Manajer, pemantau. Kita lihat ya. Sebagai penghukum. Karena di sini ada gurunya sudah mengatakan selalu ya. Oh iya. Yang paling selalu ya. Terlambat, juga terlambat, selalu. Untuk materi selanjutnya, jadi bagaimana Bapak Ibu kira-kira menarik tidak materinya? Menarik dong, Masya Allah. Yang terakhir materi kita adalah kita selain menerapkan diri sebagai seorang manajer di kelas, di mana dengan harapan anak bisa lebih mandiri, bertanggung jawab atas kesalahan mereka, dia juga bisa memberikan solusi-solusi untuk kejadian atau perilaku mereka berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat tadi di kelas. Jadi semoga nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan yang di kelas. Di sini ada segitiga restitusi adalah salah satu strategi yang dapat kita gunakan apabila murid melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang terakhir. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Nah, menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Ketika anak berbuat salah ya di depan kita sampaikan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Ya. Terus kalau kamu menyalahkan diri kamu terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, akhirnya anak mulai terbuka. Yang awalnya mungkin habis melakukan kesalahan takut kan? Nah, dia diberikan penguatan-penguatan, oh ternyata Bapak Ibu pernah juga ya melakukan kesalahan. Setelah distabilkan identitasnya, tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana tujuannya membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia mempunyai tujuan.
Ya, tadi ada sudah tujuannya. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya loh tadi. Nah, terus kamu pasti punya alasan kok mengapa kamu melakukan itu. Coba sampaikan ke ibu, apa sih alasannya? Nah, dengan kita mengatakan itu, anak mulai semakin tenang. Oh ya, bu guru memahami aku. Kenapa sih aku bisa berbuat salah? Lalu apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ini beberapa contoh kalimatnya. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok pagi? Setelah divalidasi kebutuhannya, pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan tadi, mengapa kamu melakukan itu? Nah, oh karena begini. Nah, kita tanya, apa nilai-nilai yang kamu percayai di kelas atau keyakinan apa yang kita percayai di kelas? Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kita tanyakan, atau mungkin harapan kamu ke depannya ingin seperti apa sih? Dengan harapan anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ini berikut ini adalah aksi nyata saya. Dengar sedikit ya Bapak Ibu. Jadi tadi Rama datang ke kelas saya terlambat, lalu teman-temannya nyorakin, oh Rama datang terlambat, lalu saya menyampaikan sudah tidak boleh seperti itu karena mungkin saja kita pernah terlambat datang ke sekolah. Lalu saya tanyakan kepada salah satu murid, Raka, apakah kamu pernah terlambat? Raka mengatakan, iya Bu, saya pernah terlambat berangkat ngaji karena mandinya kelamaan. Dan begitu Rama akan lebih merasa nyaman, ya. Lalu saya akan mempersilahkan Rama masuk mengikuti pelajaran. Setelah itu saya memanggil Rama untuk berbicara melakukan tahapan kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Di sini saya tanyakan kepada Rama, mengapa Rama datang ke sekolah terlambat? Ternyata dia malamnya menonton semifinal Piala Dunia. Jadi dia datang ke sekolah terlambat dan alarmnya tidak nyala. Nah, terus saya tanyakan mengapa tidak nyala? Karena dia lupa menyalakannya. Dan saya tanya, akibatnya apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu terlambat? Saya jadi tidak sholat subuh, lalu saya tidak sarapan, saya juga tidak membawa uang jajan. Nah, setelah itu pada tahapan ketiga saya tanyakan lagi, nilai-nilai keyakinan apa yang kamu percayai? Yaitu datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya bisa mengikuti kegiatan pojok baca di kelas. Dan saya bertanya, solusi apa yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri? Kedepannya saya akan menyalakan alarm, karena katanya dia harus menonton final Piala Dunia, karena dia suka bola katanya. Nah, jadi dia menyalakan alarm dan dia berpesan kepada mamanya, kalau dia terlambat, jangan sampai dia terlambat lagi. Nah, itu adalah contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi kita sudah di penghujung materi saya, Bapak Ibu. Dari materi disiplin positif ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka makna disiplin ini yang kita pakai adalah disiplin diri. Artinya disiplin itu harus berasal dari diri sendiri agar bertahan lama. Ya, tidak hanya sekedarnya saat itu saja. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Karena tadi tujuannya ada yang berusaha untuk memperoleh
kasih sayang, ya. Terus ada motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Dan diturunkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas seperti di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Lalu model berpikir menang-menang. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, di situ ada model menang-menang. Murid menang, guru pun menang, karena sama-sama memahami dan sama-sama ingin dimengerti. Lalu kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru dengan melalui 5 posisi kontrol sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Besar harapan saya, mari kita sama-sama dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah untuk menggapai impian generasi masa depan SDN Pulau Gebang 02. Kita budayakan kegiatan-kegiatan yang memang positif sehingga terciptanya budaya positif di SDN kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkembang sesuai dengan potensi dan kualitasnya, dan semoga bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Baik Bapak Ibu, presentasi saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya punya pantunnya tiba-tiba sudah habis. Hanya